Your face is beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands have healing there inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord, draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus, set our eyes on you, devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. And captivate us, Lord Jesus, with you. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Semoga saat ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, kita akan kembali melaksanakan peribadahan online di rumah masing-masing. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh jemaat GKJ Gandaria. Yang pertama adalah resum keuangan GKJ Gandaria selama masa pandemi dari bulan April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020. Total penerimaan sepanjang 3 bulan kita menjalani masa pandemi adalah sebesar Rp181.639.000 dan total pengeluaran selama 3 bulan masa pandemi ini sebesar Rp168.760.348. Jika dirata-ratakan, total penerimaan kita setiap bulan adalah sebesar Rp60.546.000 dan total pengeluaran kita sebesar Rp56.253.449, di mana total penerimaan ini kita dapatkan dari pengumpulan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan juga persembahan syukur. Lalu rata-rata biaya tetap yang kita keluarkan setiap bulan adalah untuk pos-pos sebagai berikut, yaitu pembayaran BHT pendeta dan karyawan GKJ Gandaria, operasional kantor dan pemeliharaan gedung gereja, operasional komisi dalam rangka pelaksanaan peribadahan di rumah, dan pengeluaran lainnya yang memang tidak dapat ditunda atau dalam kondisi urgent. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap bulannya selama masa ibadah di rumah, total persembahan kita masih mencukupi untuk menopang kegiatan operasional gereja. Dan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan operasional gereja, kami meminta kerjasama dari seluruh umat GKJ Gandaria untuk kita bersama-sama memberikan persembahan yang bisa kita lakukan dengan cara transfer ataupun diserahkan pada majelis kelompok masing-masing. Untuk metode transfer, nantinya Bapak Ibu bisa melihat pada slide ini nomor-nomor rekening yang bisa digunakan untuk pengumpulan persembahan. Demikian resum keuangan GKJ Gandaria sepanjang masa pandemi dari mulai bulan April 2020 sampai 30 Juni 2020. Petugas dan pelayanan firman Minggu 9 Agustus 2020. Petugas kantoria dan pemusik akan dilayani oleh Komisi Pemuda. Pembawa firman akan dilayani oleh Pendeta Didi Christian Adi Cahyono. Ibadah hari ini akan dilangsungkan dengan nuansa pemuda. Selamat beribadah untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Selamat menikmati karya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga.
Shalom Bapak, Ibu, teman-teman pemuda remaja. Kita hadir lagi di ibadah online pada minggu hari ini. Ibadah untuk hari ini adalah ibadah Nuansa Pemuda. Nah, apa kabarnya nih teman-teman sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan juga penuh sukacita. Aku mau undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengingat kasih Tuhan yang sudah kita terima selama seminggu ini, yang selalu menemani kita di hari-harinya. Oke, kita mau mengangkat pujian, kami puji dengan riang. Mari kita dengan riang hati memuji Tuhan, karena Allah yang besar dan Allah yang menciptakannya, menciptakan segalanya untuk kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau bertepuk tangan, boleh juga loh. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka dan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ayo semuanya dengan semangat kita memuji Tuhan. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu, padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, mari kita bersama-sama mengkhususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita mau mengundang Tuhan untuk datang ke hati kita. Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk bersabda kepada kita. Di hatiku, ya di hatiku,
hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Kita nyanyi di hatiku. Di hatiku ya, di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini ya Yesus, hatiku ini hanya milik-Mu. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milik-Mu. Di hatiku ya, di hatiku. Di hatiku ya, di hatiku Tuhan Bersama-sama kita bersabdalah ya Tuhan. bersabdalah ya Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyikan bersabdalah ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam ungkapan syukur kami kepada Allah, kami memohon hikmat dan terang, agar saat kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kami diubahkan, kami diteguhkan, kami dituntun untuk terus berjalan di jalan Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang menampakkan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Allah. Di dalam seluruh kelemahan kami, kiranya Roh Kudus hadir menolong kami memahami firman Tuhan, serta menolong kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami. Kami berserah sepenuhnya pada karya dan kehendak Tuhan. Bersabdalah, ya Allah.
Di dalam Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pracaya, pracaya, mung pracaya. Gusti kuwasa, Gusti kuwasa ngluwari sira. Ya, pasti saudara-saudara di rumah melanjutkan lagu tadi. Saudara-saudara tahu itu lagu dari KPK nomor berapa? Nah, nanti dicari setelah ibadah ini, buka KPK-nya, cari itu KPK nomor berapa. Kenapa saya mengawali khotbah dengan menyanyikan lagu tadi? Karena lagu tadi sama dengan tema khotbah hari ini. Percayalah. Tema ini akan dibahas dengan pertolongan bacaan Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang mengisahkan murid-murid Yesus
yang didera badai. Lalu Yesus datang menjumpai mereka. Ibu bapak dan saudari-saudara, anak-anak di rumah, kisah ini menarik. Yesus menampakkan diri di tengah-tengah badai. Lalu apa respon murid-murid? Itu hantu. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Mereka tidak mengenali Yesus. Kadang saya berpikir, kayaknya iseng banget ya Yesus. Di tengah-tengah badai jam 3 pagi, dia berjalan di atas air menemui murid-muridnya. Wajar kalau murid-muridnya ketakutan. Karena cara Yesus menampakkan diri fantastis, spektakuler. Atau bisa jadi karena para murid begitu memfokuskan diri pada badai yang mereka hadapi, sehingga mereka gagal mengenali Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Yesus lalu menenangkan murid-muridnya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tetapi sapaan Yesus tidak serta-merta menenangkan murid-muridnya. Petrus seolah-olah hendak menguji, benar nggak itu Yesus? Lalu dia minta, Tuhan, kalau benar Engkau itu, suruhlah aku menemuimu berjalan di atas air. Yesus mengatakan, datanglah. Petrus lalu turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air. Bisa. Iya, Petrus bisa berjalan di atas air seperti yang Yesus lakukan. Tetapi ketika dia mungkin melihat sekelilingnya, mendengarkan hembusan angin, ombak yang bergelora, dia mulai dilanda ketakutan. Dia tenggelam. Ya, Petrus tenggelam. Dia lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Apa respon Yesus? Dia mengulurkan tangan kepada Petrus, memegang dan menolongnya. Sembari dia bertanya kepada Petrus dan menyebut muridnya itu sebagai orang yang kurang percaya dan bimbang. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita hari ini mengajarkan kita tentang hal yang sederhana, tentang berbagai persoalan yang muncul di dalam realitas kehidupan kita. Siapa yang tidak pernah punya persoalan? Semuanya punya. Coba cermati fakta ini. Persoalan yang muncul ternyata berpotensi menggoncang kehidupan dan menggoyahkan iman. Lihatlah, para murid adalah nelayan. Jadi, pasti berhadapan dengan badai itu sebuah keniscayaan. Mungkin itu makanan mereka sehari-hari. Setiap hari mereka berhadapan dengan badai. Lalu kita lihat juga, murid-murid Yesus adalah orang yang dekat dengan Yesus. Mereka menjalani hidup bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan tidak hanya itu, murid-murid itu pernah
mengalami, melihat, menyaksikan mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tetapi ketika dua fakta tadi digabungkan, realitas berhadapan dengan badai dan orang yang dekat dengan Yesus digabungkan, dar. Jadinya apa, saudara-saudara? Mengagetkan. Sangat mengagetkan. Murid-murid kehilangan kepercayaan dan gagal mengenali Yesus yang hadir. Bahkan Petrus, dia mungkin satu-satunya orang yang berkesempatan dan bisa berjalan di atas air seperti yang Yesus lakukan. Tetapi teks itu menceritakan hal yang menarik. Begitu melihat sekelilingnya, mendengarkan deru angin, dia ketakutan dan tenggelam. Padahal dia nelayan. Dia ketakutan. Dia tenggelam. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau ditarik dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, kisah Petrus dan murid-murid yang lain terjadi juga. Misalnya, seorang guru yang berhadapan dengan murid yang tidak taat dan bandel, yang bikin jengkel. Atau pengemudi ojek yang tiba-tiba mengalami pecah ban di jalan ketika sedang mengantarkan pesanan. Suami istri yang berantem. Pedagang yang jualannya tidak laku. Atau banyak hal yang terjadi. Itu semua adalah problematika kehidupan. Sama seperti murid-murid, nelayan berhadapan dengan badai. Tapi saudara-saudara, kenyataannya realitas yang sehari-hari dihadapi itu justru mampu menggoncang iman, menggoyahkan kehidupan mereka. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ini contoh yang sangat sederhana. Cobalah di rumah, ambil sebuah gelas. Gelas biasa saja. Lalu, peganglah gelas itu dengan tangan terentang. Nah, kalau kita memegangnya 5-10 detik, atau kalau seperti biasa kita mengambil gelas untuk minum, tidak akan jadi masalah. Tapi cobalah pegang gelas itu sepanjang ibadah. Mulai dari ketika saya meminta saudara-saudara mengambil gelas, pegang terus seperti ini sampai nanti di akhir ibadah. Bila perlu, terus seharian. Apa yang terjadi? Mungkin saudara-saudara mengalami kram, pegel, kemeng, dan yang lain-lain. Padahal gelas ini ringan sekali. Sama dengan persoalan di dalam kehidupan kita. Persoalan sehari-hari yang terus datang. Kalau kita memegang persoalan itu seperti ketika kita memegang gelas, terus menerus kita pegang, kita pikirkan, kita pergumulkan. Mungkin persoalan itu sederhana, tapi karena kita terus memegang, kita jadi lelah, kita frustrasi, mungkin depresi. Tapi cobalah kalau kemudian kita letakkan, tangan kita bisa beristirahat. Mungkin itu salah satu kenapa murid-murid
tidak mengenali Yesus yang datang. Karena mereka terlalu terfokus pada gelombang, pada badai yang mereka hadapi. Sehingga mereka, bahkan Petrus, gagal mengenali Yesus dan meragukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tema hari ini berkata satu kata saja. Percayalah. Pracoyo. Bukankah ketika Petrus diminta datang menemui Yesus untuk berjalan di atas air tadi, pada awalnya dia percaya. Buktinya apa? Dia mau turun dari perahu dan berjalan mendekat kepada Yesus. Artinya apa? Dia percaya pada Yesus. Lalu, bukankah ketika Petrus tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dia percaya bahwa Yesus mau menolong. Percayalah. Percaya adalah mulai melakukan. Petrus meminta supaya Yesus menyuruhnya datang menemui di tengah badai. Ketika Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus mulai. Dia turun dari perahu dan berjalan mendekat kepada Yesus. Jadi, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tindakan kitalah yang membuktikan kepercayaan kita. Sebuah kutipan yang terkenal dari Santo Agustinus berbunyi demikian. Saya membacakan kutipan ini. Faith is to believe what you do not see, and the reward of this faith is to see what you believe. Beriman berarti percaya pada apa yang tidak kita lihat. Dan ganjaran dari iman itu adalah melihat apa yang kita percaya. Petrus melakukan itu. Ketika dia tenggelam, dia percaya Yesus menolong. Makanya dia teriak, "Tuhan, tolong." Dan dia mendapatkan pertolongan Yesus. Yesus menolong. Yesus tidak mencemooh, tidak maido, tapi menolong. Berikutnya, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, percaya berarti mengubah cara pandang kita dalam melihat masalah, mengubah perspektif kita. Mulai dengan mencari jalan keluar. Seperti contoh gelas tadi. Ini bukan hal berat, bukan benda yang sangat membebani. Tapi kalau kita pegang seharian, kita akan terbeban. Letakkan gelas itu, kita lega. Tokoh rekaan dalam sebuah film yang terkenal, Pirates of the Caribbean, namanya Kapten Jack Sparrow, mengatakan begini, saudara-saudara. The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Itulah yang dikatakan Jack Sparrow. Masalahnya bukan terletak pada masalah itu sendiri, tetapi cara kita melihat masalah, itulah masalah yang sesungguhnya. Karena itu, mari ketika kita merasakan beban, kita perbaiki cara kita melihat beban itu. Itulah percaya, saudara-saudara. Kalau tema hari ini mengatakan percayalah, berarti mari kita coba melakukan apa yang kita percayai. Lalu
mencoba mengubah sudut pandang kita ketika kita melihat persoalan. Dengan begitu, percaya adalah sebuah tindakan yang aktif, bukan pasif. Nah, untuk mengakhiri renungan saya hari ini, mari kita bersama-sama menonton sebuah video singkat ini. Your face is beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands have healing there inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord, draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus, set our eyes on you, devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Umat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Kini mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur atas karya dan anugerah-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam kehidupan pemberian-Mu, kami mengalami berbagai kisah. Ada kisah yang membahagiakan. Ada saat ketika kami harus menangis. Ada saat ketika kami memupuk harapan. Namun tak jarang kami merasa harapan kami sia-sia. Ada masa ketika kami sungguh berbahagia. Tetapi terkadang kami merasakan sedih luar biasa. Kami terus mencoba menghayati kehadiran Tuhan di dalam berbagai dinamika kehidupan itu. Memang masih banyak hal yang belum bisa kami pahami, tetapi kami terus belajar untuk mempercayakan kehidupan kami pada kedaulatan Allah. Kiranya pembelajaran kami tentang firman Tuhan hari ini meneguhkan kami, agar kami berani meletakkan kepercayaan kami sepenuhnya untuk bersandar pada karya dan kehendak Tuhan.
Sekaligus kami berani memulai melakukan apa yang kami percayai. Tolonglah kami juga Tuhan, agar kami bisa memiliki sudut pandang baru dalam melihat realitas, sehingga kami terus bisa memiliki pengharapan. Betapapun kelamnya realitas yang kami hadapi, tetapi kami terus bisa melihat titik-titik terang yang menuntun kami pada pengharapan dari Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami. Ketika saat ini kami masih merasakan belenggu, beban, ancaman karena pandemi yang belum usai. Tolonglah kami untuk tidak hanya melihat kesulitan dan derita, tetapi kami melihat sisi lain, celah yang memungkinkan kami untuk berjuang dan berkarya. Mampukan kami untuk terus menjadi gereja di tengah-tengah kehidupan ini, dengan berbagi hidup, berbagi berkat. Allah, kami berdoa untuk orang-orang yang Kau pilih berjuang menanggulangi pandemi ini. Orang-orang yang bekerja di dunia medis, dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Tuhan tolong agar mereka terus membaktikan diri untuk berjuang. Kami kiranya Engkau juga kuatkan untuk berjuang melalui apa yang bisa kami kerjakan. Menjaga diri, menjaga kebersihan kami, tetap di rumah jika memungkinkan. Ataupun jika kami harus keluar rumah, kami sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan kami, agar kami tidak menjadi pembawa virus. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati negeri kami yang terus berjuang dengan berbagai kebijakan yang dipilih, agar kami bisa terus bangkit secara simultan, melawan pandemi sekaligus melawan dampak-dampaknya. Allah memberkati mereka yang berjibaku dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Tuhan menolong. Kami berdoa untuk seluruh warga Indonesia, kiranya Kau tumbuhkan semangat dan kesadaran agar mampu berpartisipasi, menjaga diri dan menjaga sesamanya, agar pandemi ini bisa segera kami lewati. Allah, kami berdoa untuk seluruh keluarga besar GKJ Gandaria, baik yang di induk maupun di pepantan. Kiranya dengan peribadahan kami di rumah masing-masing tidak membuat kami patah arang, tetapi terus bersemangat untuk hadir di dalam pergumulan sehari-hari, menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi orang-orang yang membuka diri dan memberi diri untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Allah, kini kami serahkan pergumulan kami masing-masing. Di dalam doa pribadi ini, kami serukan pergumulan-pergumulan kami. Your face is beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands have healing there inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord,
Draw me closer, Lord, to thee, and captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you, devastate us with your presence falling down, and rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you, and captivate us, Lord Jesus, with you. Your voice is powerful, and your words are radiant bright. In your breath and shadow, I will come close and abide. You whisper love and life divine, and your Inilah ya Tuhan, doa-doa kami. Banyak yang tak terkatakan, tetapi kami yakin Engkau mendengar dan mengerti. Karena itu kami percayakan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan terbaik kita. Firman yang mendasari persembahan pada hari ini kita akan bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pengumpulan persembahan akan diiringi oleh PKJ 149 bait pertama dan yang ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Kita nyanyikan ucap syukur pada Tuhan. ucap syukur pada Tuhan, karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita nyanyikan muliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan, karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, kalau sampai pada detik ini, Tuhan masih pelihara hidup kami. Dalam setiap kesulitan, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan selalu menyertai dan memberi kami jalan keluar. Bahkan sampai detik ini, berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat kembali bagi siapapun Bapa. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan kuduskan persembahan ini. Lebih dari ini semua Tuhan, kami memberikan hati kami memberikan jiwa kami dan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang harum bagi Engkau. Pakai kami dan bentuk kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini. Kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Kita yakin dan percaya bahwa dari siang sampai malam Tuhan akan melindungi kita. Di tengah badai sekalipun, kita yakin bahwa Tuhanlah yang akan melindungi kita. Mari kita sama-sama pujikan di badai topan dunia. Kita nyanyikan bersama-sama, baik siang maupun malam gelap. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Dan biar badai menyerang, Tuhan akan melindungi kita. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita mau puji Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan baik siang maupun malam gelap. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Dan biar badai menyerang kehidupan kita, Tuhan akan melindungi kita semua. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi kita nyatakan, ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang. Sekali lagi kita nyatakan, tempat berlindung yang teguh. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
haleluya. Terpuji namamu, amin haleluya. And captivate us, Lord Jesus, set our eyes on you, devastate us with your presence falling down and rushing